Jauh aku diusir sama Nevin. Tapi sepertinya kita akan langsung kembali lagi masuk dalam drafting phase. Dengan posisi 1 poin yang dipegang oleh tim Liquid ID. Tapi jelas ya kesempatan masih terbuka lebar buat RRQ Hoshi. Oke. Dan ya mereka udah banyak bawain hal baru gak cuma dari player tadi, dari draft juga. Nah pertanyaannya apakah sekarang mau back to basic aja? Pakai meta yang pasti-pasti aja gak mau terlalu flash kanan atau mereka bakal coba lagi? Ya harusnya apapun yang mereka bawa harusnya udah disiapin kan. Iya pasti-pasti. Cuman tinggal kayak diperkuat lagi aja gimana komposisi yang mereka bawa. Sehingga kayak tadi high risk high reward soalnya kan. Dan akhirnya mereka yang bener-bener take a risk. Tapi lumayan takut sih ngeliat RRQ ya. Bayangkan Kevin belum pakai Fredrin. Oh iya bener juga. Lihat. Kira glue? Wow. Big chip yang terlepas dan langsung di prio dan chip ini akan mengenable. Aran akan bisa menggunakan Masha. Hero Oke. jauh. Tapi ini bukan tentang glue berarti. Hmm, Karena chip yang sebenarnya memang lebih di concern sama RRQ kan di game pertama. Betul. Dan sekarang dipakai. Benar mereka bisa main agresif dan chip dari Leoni juga agak beda ya. First item fleeting. Ya. Oh makin cepat ya. Semakin cepat. Nah berarti bisa diambil dong blue-nya sama RRQ. Iya. Bisa. Dan bisa ada Valentina juga sebenarnya Ya, untuk sedikit double shortcut ya. mengantisipasi lah ya biar kayak gak mau kalah rotasinya. Ya. Siapa dulu nih? Para Valen. Valen. Dan Marcelnya kembali ke list bending. Meskipun Nah, iya itu tuh. Frederick. Detektif Fredrin. Nah, Masih. muncul ya sekarang ya. Frednya ya lagi Masha. Nah ini yang aku bilang tadi ini sebenarnya combo chip dan juga Masha. Ya, lane Lah. jauh ikut fight. Iya dan ya sebenarnya Masha itu serem. Cuman seremnya dia kelihatan nggak serem karena nggak ada yang bisa mengenable dia buat join team fight terus-terusan. Ya, Tapi kalau ada chip pasti bisa kalau ada Iya. team fight besar. dan itu sukses dibawain juga sama tim Liquid kemarin kan. Betul. Oke. Dan ini butuh carry kah untuk Kuroki? Hero-hero tebel kayak begini. Susah. Semua marksman akan dikunci dengan Masha. In the end ya. Tapi at least ada yang harus bisa nge-damage juga gak sih Om? Kayak ini Fredrin harus dibocorin. Masya-nya juga harus dihabisin. ya. Iya. Sebenarnya kalau aku lihat Frederick Cici oke. Oke. Cuman Cici kalau ketemu Masha juga bonyok nanti. Serba salah ya sekarang pilihannya ya. Oke. Tapi Yusun Sun Shin baik. masih flex tetap. Karena tadi kita udah ngeliat Yusun Shin-nya ke tangan Kuroki. Tapi menuju ke arah bending phase yang kedua. Belum ada mid lane. Yif. Bisa ditutup. If. Banyak banget sekarang untuk midnya juga. Parsha bisa dipakai, Lilia bisa dipakai. Iya, tapi kalau Yif kan typical Drichel ya. Yif Sky Pierce. Item kedua, 3 ya. Ini Dua kan atau udah tiga. scaling kan Masyanya. Kayak kemarin. Nutup hero scalingnya dengan kayak gitu. Cecian juga bisa. Prioritas eliminasinya justru ke arah Zetian ya. Sedangkan buat tim Liquid ID kalau mau tutup, ini masalahnya Yusun Valen. Bentar, fleksibel ya. Masih flag. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya fleksibel. Benar. Ya mau main ke romer dulu atau kalau hero tank tebal Baxia sih. Kalau mereka mau ya. Buat tim Liquid eliminasi. Cici tapi. Gak masalah sama marksman ya. Iya, karena menurutku Cici di sini bisa pegang Fredrin. Ya. Fredrin sama Chip. Wah ini gambar siapa nih kali ini? Gaby lagi gambar siapa Gaby? Kyo ya? Kyo. 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 Gaby Omawa Weh, request. parah. Oh Omawa ya, Gaby ya? Oke, Yes. Udah oke. Yes. Ditunggu ya Gaby next match. Tapi keren loh. Astaga. Minggu lalu dia gambar siapa ya? Ada Kevin, juga. minggu lalu Oh, Kevin. Minggu lalu Kevin. Hari Ya. ini Kyo. Siapa yang mau menggambar masa depan bersama Gaby? Wah. Oke, Harit menjadi pilihan terakhir di dalam list banning opsi Kara Gold Laner yang sekarang dibatasi. Yep, dan Xborg ya. Yap. Ini hero yang bisa nutup Fredrin sebenarnya, Cici Xbox. Ya. Oh. Coach Honjau karena kan dia katanya ikut bermain ya di dalam gamenya ya. Ya nggak salah sih ya. Kemarin dia statementnya Iya, gitu kan. karena dia semangat banget. Iya dan dia ngerasain sebagai player Fredrin aku nggak bisa ketemu Cici dan juga Xborg. Iya. Oke, saya tahu rasanya. Bisa. Langsung di ban aja. Bener. Ikut merasakan apa yang dirasakan player ya. Itu harus mendengar, biasa. Tapi pick keempat dari RRQ.
Tapi ya udah pasti butuh roamer dulu yang bakal bisa dibuka. Kalau dulu kita ngeliat paketan second phase ban itu Franco Tigreal. Cuman sekarang ada Grok. 2 kali pick, 0% win rate. Wah, Grok ada skin baru ya Om ya? Ada kolektor. Kolektor ya, yang kapal. Ih, bagus tau. Bagus banget. Aku Iya. punya. Oh, udah punya? Udah punya, Ih, aku kan keren cepet banget. Aku dulu user tag. Oh. Dulu. Sekarang aku Jawa Barat Novaria. Kira Gila. user ini dia, user gold. Aku all roll. Karena sama aja, sama Gak ada power, hero Iya, power gak ada ya? Gak ada hero power, semua sama aja. Cuma sama aja. Oke, tapi untuk 2 pick terakhir dari tim Liquid ID, mereka butuh mid lane pastinya magic damage yang belum terisi. Yaitu dia Yif dan juga Kari. Mereka ambil Karinya. Ya biar gak bisa di meltdown ya. Fredrin chip ini akan cukup aman dan PR RRQ sekarang mau kemana nih karena kita bisa bilang RRQ mereka butuh hero yang scaling dan Oke. Minato? Minato yang keluar. Wait. Oke, against all odds ini perdana keluar Gusion. Ya, tadi Odette, sekarang Gusion. Wow, Wow, hari ini ada hari Kejutan. hari cheese. Hah? Cheese pick. Oh, cheese big. tapi Gusion lawan Fredrin bisa kepegang tau. Pas dia lagi masuk Di Dagger tahunnya. di town. Udah gak pulang ini. Oke. Tapi ada resiko sih. At least mencoba. Iya ada resiko ya minimal tapi ya karinya mungkin dia bisa diincar. Ya. Tapi berarti ini akan ada Gusion jungle ya? Harusnya Harusnya ya. Gold ya. Biasanya kan kalau ngeliat di luar sana Gusion mid pakai Petri ya biasanya. Super Ken sih yang Harusnya ini di pegang. jungle, oke. Menarik. Sebuah kejutan lagi yang dibawakan oleh RRQ. Ya, dan apakah kejutan ini juga akan membuahkan hasil yang maksimal bagi RRQ Champion Arena pada suaranya? Dan sekarang waktunya kita kembali ke dalam Land of Dawn. Oke. King Maharaja Kevin udah pakai hero power ya dengan katanya yang cuma bisa Fredrin. Sementara itu Super Ken debut bersama Gusion. Oh, Tapi yang enggak ya. KOF ya. Pakai K. K. Tuh, ini KI 2000 nih. Karena dia Ken Om. Ken. Oh ya benar. Oh, biar sesuai nama. Betul. Tapi ya ini dia untuk bagaimana superiornya ya Gift di landing. Dia bisa nge-hit sambil kabur. Yep. Dan Masya punya 3 bar HP ya. Ya. Jadi kalau kita bicara landingnya bagaimana ya selama dia sabar gak terlalu ngepok juga masih akan baik-baik saja. Oke, ini dia untuk setelan emblemnya juga. Masya, Master Assassin, Mhm. Lethal, Trill, jahat ini mah. Ya pokoknya pengennya Thunderclap hilang satu lah pokoknya ya. Kedua Marksman juga masih menggunakan emblem fighter. Jadi sama-sama akan berusaha untuk sustain di lane-nya. Oke, tapi ya Kuroki udah ini dia. Memberikan pressure yang dimana Yi Sun-shin gold lane. Pastinya enak banget ya untuk bisa menangin laning Om. Betul. Tapi Leoni? Wah, sedikit damage yang bakal coba untuk disampaikan dari Leoni ke arah Kuroki. Dan harusnya masih aman sih kalkulasi dari Kuroki. Dan cukup tenang ya untuk tidak buru-buru untuk ngeluarin cara flickernya juga. Sembari menunggu Idok hadir membantu keberadaan dari Kuroki. Tapi Kyo menumpuk wave minionnya. Wah, ini bakal Kuroki. coba untuk balik lagi sih. Dan damage dari Leoni lumayan cukup untuk menguras lagi regen HP yang baru aja di-reveal sama Kuroki. Nyaris tadi ya. Nyaris banget. Tapi ya ini freeze lane lagi-lagi. Kuroki pasti akan terhambat untuk perolehan gold dia. Gak dapat tadi. Gak dapat. Gak dapat. Yap, karena tadi ngehitnya ke Kyo-nya ya. Yap, oke. Leoni udah hadir kembali untuk bisa mencari lagi informasi demi informasi. Tapi ya seperti biasa, RRQ mereka lebih memilih untuk setup turtle duluan. Ya, sekarang prioritas karena objektif dan Stormman yang connect karena 2 player sekaligus berslat. Langsung menjadi pembuka bagi RRQ dan pastinya bonus turtle untuk mereka. Yap, itu dia early yang manis pastinya ya. Bagaimana juga Drichel akan dipukul mundur RRQ. Mereka bangkit dengan membuktikan bahwa power dari Gusion ini masih sangat worth. Yap. Langsung ya. Daripada bingung untuk mencicil musuh langsung pakai hero yang bisa nge-burst. Dan tadi memang dapat karena hanya 2 yang berusaha untuk melakukan setup. Masya, ini cukup jarang sebenarnya untuk bisa join tadi. Di turtle yang pertama. Ya, ditahan ya. Oke. Bakal dipegang Ojok kah? Tuh, si aman. Nah ini nih skinnya kan yang baru ya Meh. Tectonic Charge buat kabur terlebih dahulu. Oke, audience prediction kita ada di tim Liquid ID 56%. Wow, lumayan tipis perbedaannya. Tapi ya balik lagi kalau kita ngomongin early game dari RRQ, ini jauh berbeda sih dengan apa yang mereka bawakan di game sebelumnya.
Yep. Sembari juga sebenarnya kayaknya untuk tim Liquid, mereka agak menahan. Karena mereka tahu untuk powernya nanti bakal ada di arah mid to the late game untuk Aran dan juga Kyo-nya Om. Yap, lebih sabar berarti ya sekarang. Apalagi buat Aran yang seharusnya nih Aran jadi poros utama juga nanti. Yep. Dan Aran masih tetap dengan item kemarin yang dibawakan. First item langsung ke si Halberd dulu. Oke. Si Halberd ya. Dan juga kita belum ngelihat lagi gimana panen point kill yang sangat-sangat memungkinkan untuk dibawakan oleh Gusion. Dan Super Dan. Wah, akan coba untuk dijebak kah? Iya. Tapi enggak ya, nggak kena untuk efek tauntnya. Yep. Walaupun sebenarnya juga harusnya dari tim Liquid tahu ya Super Dan nggak ada flicker. Sehingga tidak terlalu dipaksakan juga. Memilih untuk sabar dulu. Nah ini dibuka lagi visionnya dan Idok gak mau kalah pastinya untuk nge-screening satu sama lain Om. betul. Fast clear juga ini masih bisa dimainkan dengan RRQ. Yes. Buat sekarang jadi ya beda lah ya. Kalau di game pertama mereka punya Marcel yang nggak bisa nge-clear. Nah bedanya sekarang dari Groknya bisa bantu buat bisa nge-clear lane. Ya. Dan di saat kayak nanti shortcut dibuka nih, misalkan pemain-pemain dari tim Liquid muncul, bisa di tectonic charge kan? Bisa. Kumpul semua di situ ya. Ya, selama ada barirnya ya nanti. Yep. Ya, Oke. itu dia. Ini Rinsnya udah siap dengan shortcut tipuan Om. Betul, udah keambil juga ya. Jadi sama-sama bisa memanggil bala bantuan. Tinggal siapa yang lebih duluan nanti buat ngebuka shortcutnya yang seharusnya TLID. Mereka pasti yang setup duluan. Harusnya ya, secara hero yang dibawakan juga tank jungler. Cuman ya kembali lagi nih sedikit berbeda, tank junglernya nggak mau terlalu terburu-buru untuk ambil objektif. Kayak Turtle 1 tadi diambil RRQ dan sekarang terjadi keramaian di Turtle. Oke, apakah shortcut akan dibuka tapi tidak sempat karena Leoni langsung menghilang dengan instan. Itu waktu yang sangat singkat sih dan objektif. Jadi fokus utama dan oke, RRQ apakah masih akan coba untuk menabrak lagi Flicker? Tertrigger bagi seorang Q dan outer turret top lane langsung menghilang. Ya itu keuntungan berlipat ganda ya untuk RRQ, mereka dapetin point kill. Mereka dapetin Turtle dan Leoni kali shortcutnya dibuka. Oke, langsung memanggil juga beberapa player karena ternyata datang dari RRQ Hoshi. Dibalaskan dengan shortcut yang sama juga. Divide besar akan tercipta tapi Riz bisakah selamat karena pertukaran dengan Leoni sudah terjadi. Meanwhile dia ada yang berbeda, Super Dan masih punya satu darah terakhir yang akan menjadi milik dari Kevin juga. Idong bersama Kuroki. Masih bisa bertahan untuk Kuroki tapi tidak untuk Idok. Ya dan tidak dengan outer middle turret yang dipilih untuk didorong, tapi lihat Aran. Di arah yang berbeda. Hampir ada 1v1 situation. Wah. Yang mungkin bisa menjadi mimpi buruk bagi salah satu player. Ya tapi itu Super Ken kan memang gak ikut fight ya. Tadi memilih untuk dorong tengah, tapi sayangnya outer middle turretnya gak hancur Om. Yap. Dan keunggulan tuh RRQ langsung habis. Iya. Kayak keunggulan mereka 2000-3000 gol tadi sudah terhapuskan semuanya dan Aran ya. Sebuah momen yang tercipta tadi dari dia dengan Thunderclap yang dimiliki bersama dengan Wild Power yang bisa mengeliminasi lawan juga. Jadi tadi ya yang pertama kali membuka shortcut berarti Rins, disusul dengan Leoni tadi. Buka Rins duluan ya ternyata. Iya. Soalnya kaget ya yang masuk Super Dan. Ternyata punya temennya. Punya teman. Saya ya. kena tipu loh. Bertahun-tahun masih kena tipu di sini ya. Sama soalnya bentuknya kan. Bener. Oke, tapi untuk goldnya yang memang sebenarnya udah dipersempit nih gapnya oleh tim Liquid setelah dapetin beberapa point kill juga. Cuman tetap ya keunggulannya masih dipegang sama RRQ. Yap. Dan first item untuk Leoni ternyata bukan fleeting ya, tapi Radiant Armor dulu. Kondisional ya. Ya conditional, ada Super Ken soalnya. Bisa nge-burst banget nanti dengan Shadow Blade dia. Oh Super Ken. Wow. Oke. Harus hati-hati karena ketemunya sama Chip nih. Ya, bisa dibalikin ya nanti. Ya, dan itu dia jawabannya kenapa Radiant Armor jadi prioritas ya. Kayak begitu. Bisa aja ketemu dan kalau misalkan tadi pakai fleeting time mungkin bisa di-commit aja sama Super Ken. Tipis ya jatuhnya juga. Ya, dan ini banyak dagger nih yang dipegang dengan Super Ken. Ya, bahkan dari Turtle-nya udah mulai kehilangan setengah darahnya. Leoni akan segera ngebuka selepitnya satu buah shortcut. Yang menjadi awal dari Kevin mendapatkan Turtle. Reward manipulation yang bakal dimainkan oleh seorang Trichel menahan Idok supaya nggak bisa keluar. Tapi Super Ken-nya tumbang. Diturunkan dengan Leoni bahkan Q. Bebas Super dan dikejar. Damage dari Q. Dan flicker offensive. Dan membuahkan hasil maksimal untuk tim Liquid ID. Wow, itu dia seketika keadaan kembali berbalik tim Liquid ID. Mereka memecah belah tim fight. Oh, tapi Kuroki Masih bisa. Straight elimination ke arah Q. Menjadi keuntungan yang sangat besar harusnya buat RRQ Hoshi. yes, itu dia Kuroki yang hadir. Turtle ship yang ditabrakin mendapatkan targeting yang begitu optimal Om. ya, tapi belum. Karena untuk damage-nya sendiri meskipun Kyo-nya tumbang, ini ada Aran. Aran yang bisa mengincar pemegang Retribution Super Ken. Ditabrak
dengan Thunderclap plus bonusnya juga. Masih ada Wild Power yang membuat damage dia sangat berkali-kali lipat. Ya udah si Albert malah Victor lagi om, gila. Iya, dia udah jadi sih kalau bicara penetration ya. Oracle juga untuk Kevin. Jadi dari sisi mungkin untuk bar pasifnya dia ya. Ini akan bisa mengisi plus 30% juga, apalagi dia membawakan emblem support. Tapi Divine Glaive ya buat Super Kenop, team fight. Bakal langsung ditabrak Kevin, menghilang dalam instan. Tapi masalah dipertukarkan ke arah seorang Lich juga. Ada lihat damage yang bisa masuk ke bagian belakang. Kuroki ikut menghilang, Aran masih punya satu darah terakhir untuk melarikan diri. Dan Super Dan masih berusaha untuk menghadapi dua player sekaligus. Mereka selamat dan berbeda. What? Super Ken jatuh ke tangan Aran. Wah, tapi ini kayaknya memang langsung disaksikan oleh RRQ Clay. Wah, gimana nih Clay? Gimana Clay? Lagi keadaannya mulai berbalik nih. Kalian bisa langsung aja sapa-sapa Clay di channel official di streamer MPL ID. Tapi team fight yang ternyata lagi-lagi dipecah belah Om Wawa. Iya, itu dia ya, yang kita bilang. Ada Q, kalau Q-nya tuh Bang Arannya yang sebenarnya masalah besar. Asli. Ya karena Aran punya 3 bar HP. Dan Aran- 1 bar HP-nya aja itu 2 kali pukul Wild Power. Hilang separuh tadi musuhnya. Bahkan deh kalau yang kena ke Super Ken-nya hilang langsung Super Ken. Itu tadi bener-bener ditangkap hidup-hidup ya. Mhm. Berat sih. Damage-nya udah makin sakit lagi kan. Ini bakal menuju ke arah Blade of Despair harusnya, tapi Super Dan. Oke, surprise! Shortcut langsung dibuka. Super Dan. Ya udah emang gak ada jalan keluar lagi Gak sih bisa. kalau udah kayak gitu. Itu gak bisa juga gitu kan. Nggak Ya, bisa, itu nggak bisa. ritual welcome dari tim Liquid. Iya. Selamat datang Super Dan. Welcome ke MPL ya. Tapi fleeting time-nya udah selesai sekarang Om. Yap. Buat Akan Leoni. akan lebih menambah lagi daya kejut dari tim Liquid. Ini masalah mereka hanya punya 4 player aja dan sekarang Real Manipulation akan dibuka. Tapi Hidup tetap gak bisa selamat dan Leoni masuk dari bagian belakang. sakitnya. Coba untuk mengasal 3 player di bagian belakang. Dan sekarang waktunya untuk RQ Hoshi mundur lagi. Kyo bermain agresif, Flicker dimainkan. Dan ditabrak bahkan 2 player bisa dihilangkan. Permainan Stormbind yang mungkin akan sedikit diselamatkan. Tapi 4 player masalahnya sudah hilang dari RQ Hoshi. Oke, Liquid sabar. Sepertinya mengamuk seada-adanya dan lihat Richel. Wow, mengakibatkan 4 pemain dari RRQ hilang. Seketika semuanya yang sudah dibangun sudah dari early untuk RRQ. Gak ada apa-apanya. Ya, dan ini bahkan mereka masih bisa datang lagi loh. Leoni bisa menggunakan tunnel dia, buka shortcut, fight tetap ada dan Lordnya ini masih bisa agak di cover nanti. Masalah tadi RRQ tuh udah mundur. Mereka udah, oke ambil aja objektifnya. Tapi ternyata Flicker, demi Flicker dikeluarin semua. Apa itu mundur? Iya, Katanya. Flicker. Dan ya itu decision yang luar biasa ya dari tim Liquid ID. Ya, Ya, decision meskipun- yang cepat ya. Ya, tapi agak overcommit sih. Benar. Karena mereka dapetin Lord juga kan sebenarnya ya. Oke, Aran punya BOD. Ini pastinya kondisi yang sangat bagus untuk tim Liquid. Belum ada yang bisa menumbangkan Aran ya, kecuali Bestara tadi. Yap. Benar-benar diving dan pukul hero. Tapi ya susah juga gak sih? Siapa yang bisa numbangin Aran secara cepat Om? Kuroki paling? Susah, Susah juga. karena menurutku Idok di sini dipukul Thunderclap sekali, ada basic attack yang 2 kali dengan Wild Power, itu kan tinggal separuh tuh. Yep. Jadi cuma butuh dua bar HP dari Masya nanti. Yep. Tapi harusnya RRQ juga mereka bisa punya nafas lagi ya. Karena tadi Lordnya kan gak di follow up secara maksimal. Semenjak banyak aksi penggerbekan yang dimasukin ke dalam base turret tadi. Akhirnya jadi banyak korban berjatuhan. Tapi ada We Know This by Gopay. Ini menjadi debut cushion di MPL ID Season 17 setelah terakhir kali digunakan. Wah. Wow, pertukaran yang tiba-tiba terjadi ya. Setelah kita ngebahas dari questionnya juga. Tapi Richel ngebuka satu buah Real Manipulation kayaknya nggak akan berbuat terlalu banyak. Stormbind untuk dimainkan dan mereka Super Ken berhasil memberikan damage yang maksimal. Tapi 3 player terjebak. Dan malah ngebuat Super Dan harus meleset. hilang. Kuroki memang masih ada damage. Kyo, 1 hit terakhir dari Kuroki dan tinggal Kevin saja yang harus mereka selesaikan. Untuk bisa mendapatkan double kill wipeout untuk RRQ Hoshi. Oke, mereka akan kembali memupuk keunggulannya RRQ. Mereka secured wipeout. Oke, Aran sendirian. kesempatan masih ada. Ini harus hati-hati juga ya buat Aran, jangan maju sendirian, oke? Wah, masih ada sih ini power damage dari seorang Aran. Dan masalahnya menghadapi 3 player sekaligus tidak ada trade yang terjadi. Ya, mungkin itu hanya membeli waktu juga agar pemain-pemain dari tim Liquid
bisa hadir kembali untuk bisa memperkuat bagaimana defensifnya. Tapi tim Liquid mereka beradu dengan hype mereka sendiri. Benar, terbawa adrenalin. Mungkin topik untuk tim Liquid kali ini. Ya. Mereka sudah unggul tadi. Tapi menurutku tadi Aran gak perlu tumbang. Karena itu 1 lawan 3. Ya. Definisi dari dia benar-benar pengen menumbangkan Kuroki. Tapi ternyata bisa di-dodge. Untuk damage lebih damage dia. Leoni Conceal. Oke, apakah ada target lain ya untuk bisa langsung ngebawa Aran ke area team fight? Yep. Karena ketika shortcut terbuka dia bisa langsung masuk. Tapi masalah tabrakan sekarang, Tectonic Charge connect. Reward Manipulation kembali lagi Kuroki. terlihat di sana. Tapi masalahnya Kuroki berhasil di take down, tidak ada damage. Aran Berarti ya bisa tersisa. Tidak ada Kuroki, tidak ada Super Cat. Dan berarti sekarang tim Liquid ID bisa menguasai area Lord. Ya, dan masalahnya Kevinnya selamat loh. Tadi targeting memang langsung ke Kevin, sang pemegang Retribution. Tapi dia bisa kabur mundur dengan backup yang baik dan akhirnya Lord berhasil di take over oleh tim Liquid ID. Yap, dan kehadiran dari Chip yang bisa membuka shortcut yang membuat Aran juga bisa hadir tepat waktu tadi. Dan RRQ unggul sedikit tiba-tiba dibalikan lagi oleh tim Liquid ID. Ini dulunya harus reset dulu sih. Kayak udah mulai mengejar Tenang dengan ya. tempo adrenalin. Bener, tapi aku ngecek tadi kayaknya heart rate-nya oke-oke aja nih. Oh idok. 123 Tekan ya. idok. Wajar sih. Wah Kuroki sama Kyo. Yo. God laner panas. Karena emang sepenting itu kan peran dari Kuroki dan Super Can damage dealer. Kalau misalnya mereka tumbang, efeknya kayak tadi, langsung hilang. Buset Kevin, 143 dia kenceng banget. Deg-degan dia hampir tumbang soalnya. Iya, tuh dikit lagi tadi. Hampir. Ya. Dan sekarang masalahnya, Lord sudah mulai mendekat dan pastinya mereka bisa ngebawa 5 player sekaligus loh. Oke, tapi ya mencari lagi informasi dengan Magic Sentry. Tim Liquid hati-hati. Mereka juga akan bisa banget untuk dipanis kalau terlalu overcommit kayak tadi. Ya, Leon Leon ini nih, salah Leon satunya yang mungkin bisa aja dipanis tapi masih ada micro HP bar yang tidak terlihat di sana. Tapi at least mereka dapetin 1 base turret. Iya, Yap. dia flicker tadi ya, Leon. Yap. Dan ini juga reset ya berarti. Belum ada yang celah sekarang. Karena sama-sama sebenarnya saling terlalu tinggi sebenarnya untuk temponya. Jadi sama-sama saling memanfaatkan kesalahan satu sama lain. Ya harus punish ya. Kayak tadi kan, TL-nya terlalu dalam masuk, bisa dipunish. RRQ juga pas mau inisiasi. Tapi ya ini dia perbandingan dari segi gold yang gak terlalu jauh. Jadi itemnya juga kejar-mengejar nih Om Wawan. Yap. Dari sisi item sudah hampir jadi semuanya. Ya. Winter Crown kan nanti buat Super Ken. Atau mau main agresif aja nih. Langsung Sky Pierce di last item. Wah, kayaknya Winter ya. Butuh finisher gak Karena sih? dia yang dari tadi kena peluk Masya. Winter, itu dia. Udah selesai juga. Jadi lumayan aman sebenarnya. Masya musuh utamanya pasti Winter ya. Winter atau Wind of Nature. Oke, kembali tenang. Gold masih tarik-menarik juga satu sama lain. Cuman satu kerugian yang harus dialami oleh RRQ adalah mereka kehilangan 1 buah base turret dari tengah. Yap. Tapi kerugian untuk TLID juga lumayan banyak kan tadi. Mungkin seperti beberapa bounty mereka yang memang udah pecah juga. Dan dengan tempo pelan lagi nih sekarang. 30 detik siapa yang bakal buka rumput dulu nih? Siapa yang berani buat buka rumput? Karena secara badan ada idok kan kalau dari sisi RRQ. Wah, tapi agak serem sih Om kalau misalnya RQ, Kevin keluar ya. Karena ya ada chip. Sementara kalau misalnya untuk Valentina dari Reigns, dia masih banyak pilihan nih sekarang. Mau ngambil ke arah shortcut atau real world manipulation dalam kondisi seperti ini. Yep. Dari Rich juga ada di top lane. Ngebersihin biar nanti mereka lebih enak untuk start di Lord. Oke. Kalau bicara tentang entahlah itu mau shortcut atau real manipulation tergantung kondisi biasanya ya. Tapi Yep. kayaknya sejauh ini yang works masih di shortcut. Shortcut benar. Seakannya buat shortcut karena mereka bisa split juga kan. Yep. Dari sisi tim Liquid mereka bisa biarin ini Arannya dorong di bagian kanan. Biarin aja nanti chipnya tunggu shortcut. Ya. Soalnya kalau nggak shortcut tadi kayak real manipulation dia diem kan. Bisa dicari banget gitu loh sama pemain dari tim Liquid. Dan Dari sekarang belakang. Leoni Aduh. Corsi Dari ada di belakang. Oh no. Oke. Ya horor banget karena sekarang Leon langsung membuka 1 buah shotgun dan langsung dikejar ke arah Super Ken. Aran sendirian solo become. Ke arah Super Ken. Nyisakan berarti beberapa player saja. Stormline udah mulai dimainkan coba untuk nge-delay. Apapun pergerakan dari tim Liquid ID. Tapi masalahnya terjebak sudah. 1 pemain Super Dan dan coba nge-buying time. Begitu lama tapi Aran masih ada di area mid lane. Wah ini chip masalah besar sih. Tapi RRQ mereka hanya bertahan dengan 3 pemain saja. 1 menit terakhir. Mau coba untuk langsung di-push kah? Tapi ini bakal jadi ancaman yang begitu berbahaya buat tim Liquid ID. Ada 1 base turret yang akan lebih mahal untuk bisa mereka amankan. Oke, pelan-pelan pastinya dari tim Liquid. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Leon yang kembali lagi membuka shortcut dan membawa Aran langsung. Dan langsung damage-nya.
menjadi dua pemain terakhir, tapi Besha sudah hilang. Tim Liquid ID dan RRQ semakin terjerumus. Tim Liquid ID membuktikan mereka mampu mempertahankan win streak dan harusnya akan menjadi pemuncak klasemen sementara di minggu yang kedua. Yap, dan belum ada poin kemenangan sama sekali bagi RRQ Hoshi. Jelas ini lampu kuning menuju merah bagi mereka, tapi tim Liquid sangat stabil, sangat konsisten, tidak kehilangan satu game. Yap. Dan bahkan draft mereka dengan romer yang sangat fresh sekali. Leoni, Wow. ini seakan-akan rookie yang memang sangat membawakan sesuatu yang baru untuk MPL ini. Oke, banyak kejutan dari RRQ, player, draft. Tapi mereka berhadapan dengan tim Liquid yang lagi solid-solidnya juga. Kosong loh kasihnya. Tanpa ampun 2-0 dan berarti 3 match yang dilalui oleh RRQ Hoshi belum menemukan titik cerah untuk kemenangan. Tapi tim Liquid 4 kemenangan beruntun untuk mereka. Ya, menjawab semua keraguan daripada The Cavalries di awal season, tapi 4 match terakhir harusnya mereka sudah cukup yakin sih atas perjalanan dari tim Liquid ID di season ini. Dan Iya. wah, Leoni sih. Mas Ade gak salah pilih idola ya? Nggak salah. Kevin. Hai Kevin. King Maharaja Kevin. Ya tapi Leoni special credit. Rookie yang punya mentalitas luar biasa Yep. hadir. Bukan cuma sekedar bawa mekanik tapi pemikirannya juga loh. Dan target yang bagus banget yang terakhir ya. Wow. Ngincarnya itu ke Super Cat dan di flicker yang terakhir. Di flicker sama si Aran. Ini dicari nih. Langsung di flicker, Thunderclap. Gak bisa kemana-mana karena source pack-nya juga miss. Berat sih ini untuk dijawab juga ya. Karena pergerakan-pergerakannya memang semuanya kejutan. Ya, mainin Kosil, putar dari belakang, bawa Aran lagi pakai shortcut. Ini emang agak susah buat dijawab. Tapi sekarang kita juga pengen lihat perspektif dari tim Liquid ID bersama Bude Clara Mausar dan juga Sabila. Sang kuda hitam masih melanjutkan win streak mereka. The Cavalries, sambutlah tim Liquid ID. Luar biasa sekali, tapi sepertinya sudah ada yang tidak sabar untuk langsung ditanya-tanya. Di sini ada Leoni. Halo, Gimana Leoni, menang lagi hari ini? alhamdulillah senang banget sih hari ini. Terlihat dari wajahnya ya, happy sekali. Iya. Tapi Leoni, kalau misalnya kita melihat di game yang pertama, kamu kan menggunakan salah satu hero signature kamu nih, ya kan? Nah, menurut kamu kenapa sih? Apa alasan dari tim RRQ kasih hero kamu gitu? Gak tahu, ya aku pakai aja kalau dikasih mah kita gas aja. Kalau dikasih gas aja gitu Iya. ya, apapun alasannya selama dikasih langsung digas. Sikat kita. Sikat! Tapi kalau ngebahas hari ini dengan adanya kalian ngedapetin kemenangan 2-0, Leoni tuh udah bisa baca banget pergerakan dari RRQ atau gimana Leoni? Kalau ngebaca sih pastinya kalau kita sama coaching staff udah ngeliatin juga lah, kita respect sama semua tim di sini dan eksekusinya berjalan lancar lah, alhamdulillah. Sebagai roamer Ya, dari tim sebagai Liquid tim juga ID. pun. Oke, ya tapi tugas Leoni roamer dong. Iya benar. Selain dikasih tugas tadi sama King Maharaja Kevin, Iya Jo, tadi dia ngasih tugas-tugas tadi dia. kamu dikasih tugas apa tadi? Yang penting Bapiroi jangan kecolongan aja katanya. Jagain Babiru. Hmm. Berjalan dengan mulus tanpa kecolongan sama sekali. Iya, alhamdulillah. Berarti sudah ini ya, King Kevin udah aman ya tugasnya ya, terlaksana ya King? Aman ya. Aman banget, aman banget. Aman banget langsung. Itu Leoni mukanya udah mirip Blue itu. Luar biasa emang ya. King Kevin Maharaja, mohon maaf izin bertanya boleh? Boleh. Boleh. Gimana tadi, amankah kalau dari King Kevin sendiri? Aman banget lah pasti. Soalnya kan ya dapat, alhamdulillah dapat 2-0. Oke. Jadi aman banget lah. Baik, aman banget. Tapi selain tadi kan sudah memberikan sebuah tugas nih. Untuk Leoni, ada lagi nggak sih yang dikasih tugas sama King Kevin? Kalau buat Leoni emang cuma buat jagain buff aku aja sih. Biar bisa ngebadanin dengan tenang ntar. Biar ada itemnya aja. Emang babu gua bude. Oh, memang gitu ya. Tapi semuanya dikasih tugas tadi, Aran juga dikasih tugas. Tapi cukup puas dengan kinerja teman-teman King Maharaja? Cukup puas lah soalnya kan menang kan. Heeh. Dan mereka juga
ngejalanin dengan baik lah yang saya rasa. Tapi hari ini hari yang kamu nantikan. Kemarin Kyo yang nge-spill tuh. Tim Marusa Kevin udah gak sabar ketemu tim super. Tapi saat kamu melawan mereka, kamu berhasil mendapatkan 2-0. Kenapa ini kemarin 2-1, sekarang 2-0 loh? Apakah memang ada perkembangan dari tim Liquid ID atau gimana? Ya pasti setiap day by day kita pasti ada perkembangan lah Ibu Dea. Dan ya kayaknya tadi supernya satunya nggak ada kan. Jadinya kurang, nggak harus jadi super belum super. Oke. Benar, baru 2 ya? Baru super ya. Belum super Iya. gitu belum ya. Oke, jadi harapannya mungkin di leg 2 pengen super gitu. Harapannya pengen ketemu YSKL aja sih. Oh. Ya. Tapi kan dia nurunin Rins karena mungkin dari Scream pilihan terbaiknya Rins. Ya, jadi Babang Keskut juga pasti nyari yang terbaik lah buat match ini lah. Oke. Masih dinanti berarti untuk leg Iya. kedua ya? Ya pastilah. Tapi leg 1, kamu ngedapetin surprise dari Super Ken, ada Gusion di situ. Gusion di depan mata, di pick langsung. Apakah membuat kalian ritualan karena kita tahu di game kedua nggak semulus game pertama. Ya sih Budi sebenarnya kaget sih dia tiba-tiba berani pakai Gusion lah. Soalnya menurut aku juga itu Gusion juga kurang enak lah di situ. Soalnya banyak CC kan. Tapi ya respect sih sama dia. Soalnya berani pick Gusion karena mungkin hero powernya kali ya. Jadi dia berani Budi mungkin. Mungkin. Oke, baik. Tapi kalau misalnya menurut King Kevin sendiri gitu kan, gimana tadi cushion dari seorang Super Ken? User sih dia user. Soalnya dari tadi gue cek-cekan jago banget lah. Sama ya jago lah dia pokoknya Kak. Jago? Jago, oke baik. Dan sekarang kita ke Aran dulu. Oke. Kapten Aran masih galak nggak? Apa? Masih galak nggak Kapten? Enggak. Oh udah, Tetap galak, maksudnya- tetap galak. Oh, tetap galak, tetap galak, Enggak. tetap galak katanya gimana Cap? Galak. Ya, ntar aku galak. Nah, Semuanya ngomong galak. Galak banget sih ini Bude. Semalam Kemarin kita 2-1 di eval sama si Aran kita dimarahin dulu. berapa jam 1-1. marah-marahnya tuh? Berapa? Berapa lama tuh marah-marahnya? Sampai jam 1 kayaknya kemarin. Oh. Parah banget sih emang ini Aran ini sebenarnya. Wah. Tapi ya dia kapten yang baik lah, si Aran ini. Tapi dari hasil marah Aran sampai sekarang bisa menghasilkan 2-0. Berarti berhasil dong marah-marahnya? Berhasil. Tapi emang dia kapten yang galak tapi ya baik lah Bude. oke. Baik. Galak tapi baik. Yang penting ada hasilnya ya Aran ya, betul kan? Oke, ya. Oke, tapi kamu gimana dibilang ini galak semua loh. Kamu udah tidak bisa membela diri lagi Aran. Ya 4 lawan 1 sih Kak, jadi ya udahlah. Terima aja ya. Iya. Oke. Bude ngelihat kalau Aran karakter developmentnya jauh banget loh sampai season 17 ini. Dimana dari heart rate sendiri kelihatan kamu paling tenang di antara kawan-kawanmu. Bisa sampai tadi angka 59, tetap tenang melawan RRQ. Kenapa Aran bisa tenang sedemikian rupa? Karena aku yakin mereka berempat bisa gendong aja sih. Jadi kayak udah tenang aja mainnya. Ini tapi agak sedikit berbeda kalau misalnya kita lihat di match-nya ya. Karena Aran juga bermain dengan amat sangat galak juga tadi Ran. Oke. Jadi galak tapi harus tetap tenang ya Aran ya. Ya betul. Ya. Apa sih resepnya, rahasianya Aran biar tetap tenang? Apa ya? Mungkin karena udah lama aja sih Kak. Jadi ya udah biasa aja sih mainnya. Oke. Jadi udah terbiasa ya, siapapun Iya. lawannya nih. Ya betul. Kalau misalnya di next match kan kalian tuh kalau nggak salah kalian akan melawan Gipem ya. Nah, itu kalau dari Aran sendiri gimana? Ngelihat adanya Y3. Itu siapa? Y3. Oh, gak gimana sih? Biasa Belum aja. ya belum kelihatan sih. Oh, kalau tadi ketemu sama Super Dan. Nah, gimana tuh? Ah, kurang super sih. Kenapa kurang supernya Aran? Ah, enggak bercanda doang Kak. Bercanda, Udah, ya. tetap super. Udah bagus mainnya. Udah. Tapi nggak apa-apa Bill, memang seperti yang dibicarakan juga tadi supernya hanya 2. Kyo mungkin yang paling menantikan ya, dimana kalau kata Tim Marusa Kevin, supernya cuma super bukan. Super. Dari sini Kyo menghadapi bukan super toy di sini. Apa Ya. tanggapanmu tadi? Apa responmu? Mengecewakan karena saya maunya lawan 3 super sih gitu. Kalau berlawan Kuroki
GG lah dia buat untuk first debut dia. Jadi untuk debutan dari Kuroki ini panggung pertama dia dan Kyo juga melihat bahwa dia punya potensi besar. Ya, punya. Punya potensi besar. Tapi bagaimana dengan, aduh ini nggak 3 berarti. Itu yang sebenarnya Kyo harapkan 3. Ya yang saya berharapkan 3 sama mantan timnya SKL sih. Oh baik. Jadi harapannya di leg kedua ada Super Family komplit ya, harus ya, Super Family-nya harus komplit. Wajib super sama ya skill. Itu yang dinanti-nantikan. Ya, Kenapa untuk leg 2 sih? Kenapa kalau boleh tahu? Apakah ya kita penasaran aja atau menanti gameplay yang benar-benar surprise dari tim RRQ mungkin? Mungkin kalau kan tadi cuma 2 super, kalau mungkin 3 super mungkin mainnya lebih intens kali ya gitu. 3 game gitu. Iya, Nggak takut memang lawan 3 super. takut banget sih sebenarnya. Cuman kan saya emang suka melawan ketakutan gitu. Wah, respect, luar biasa ya. Jadi ketakutannya dihadapi langsung. Itulah alasannya teman-teman, luar biasa banget di sini. Tapi sepertinya di sini masih ada Richel. Oke, hai Richel. Halo. Bagaimana Richel match yang tadi dari sisi Richel sendiri? Seru sih. Ya paling yang kurang serunya tuh karena ya skill nggak dimainin sih. Padahal ingin melawan YSKL karena pendahulu ya di TLID. Iya hitungannya guru saya juga pas semenjak di Liquid kan. Soalnya lawan yang ini kurang keras. Oh, kurang keras. Tapi bener penasaran, udah pada kabur. Richel, bener penasaran. Lawanmu adalah Rins, satu sosok yang bahkan menggunakan salah satu hero signature-nya yaitu Selena. Gimana melawan Selena dari Rins tadi? Biasa aja sih Bude, nggak kena-kena soalnya. Makanya di game 1 bisa end dengan cepat. Tapi di game yang kedua itu lumayan alot loh. Apakah mulai sulit melawannya atau gimana di game kedua? Nggak sulit sih Bude. Cuman emang ada mistake aja tadi. Ada mistake dari tim Liquidnya? Iya. Mistake apa kalau boleh tahu tuh? Saat nge-end? Yang tadi pas di bawah Aran yang kemakan. Kapten. Nah, langsung dilihatin tuh, Kapten. ditandain tuh sama Oke. kaptennya. Ini jagoannya ditinggal sendiri ya, Richel ya. Bentar, halo tim, halo. Melawan 2-0 melawan RRQ. Ya. Buat kamu sendiri, angka 2-0 ini sesuai dengan harapan atau menurutmu juga kamu mengharapkan ada perlawanan lebih? Ya udah sesuai harapan sih Bude. Oh jadi kamu udah membaca bahwa di sini kalian akan menang 2-0? Iya udah. Kok bisa? Confident sama diri sendiri. Wow, confident dengan diri sendiri. Dan hasilnya membuktikan 2-0 langsung disapu bersih oleh teman-teman dari tim Liquid ID. Luar biasa sekali. Tapi kalau misalnya dari Richel sendiri berarti tadi benar-benar nggak ada kesusahan sama sekali ya? Ya nggak ada. Aman, nyaman aja semua? Aman dan tentram lah pokoknya. Aman dan tentram. Tapi pengen gak sih sebenarnya mungkin kayak di leg 2, kalau yang lain kan pengennya 2-1 kalau bisa ada perlawanan lagi. Kalau dari Richel gimana? Nggak ada sih, soalnya kemarin malam udah 2-1 kan. Takutnya dimarahin lagi sama Kapten Aran. Oh siap, karena kalau 2-1 Kapten Aran marah bisa berjam-jam ya? Iya bisa berjam-jam. Galak banget dia ya? Galak. Oke baik, tapi hasilnya luar biasa sekali Bude. Hasil dari marahan dan juga arahan dari Kapten Aran dan juga King Kevin membawa tim Liquid ID ke kemenangan 2-0. Luar biasa sekali. Dan inilah Kalvaris, marilah kita sambut tim Liquid ID. Wow, match kedua berakhir dengan begitu cepat 2-0 dikantongi oleh tim Liquid ID. Namun para super fans, kita akan bahagia bersama-sama nih karena saat lagi akan ada GoPay hadiah GG. Yeay, luar biasa sekali karena kita sudah melihat kan ya dari super fans yang ada di MPL Arena, benar-benar semuanya semangat banget. Sekarang kita kasih hadiah. Caranya gimana Bude? Langsung aja inilah dia cara untuk mendapatkan saldo GoPay. Cus. Pertama-tama pastikan kalian punya aplikasinya, download aja
Jadi nggak perlu bingung, search di App Store, search di Play Store. Pokoknya setelah kalian punya, langsung aja buka kamera, arahkan kamera kalian ke layar putih yang ada di depan. Lalu klik buka hadiah, setelah klik buka hadiah otomatis saldo GoPay akan masuk ke akun kalian. Yes, betul sekali. Jadi sekarang semua super fans langsung saja diangkat smartphone-nya. Karena kita akan langsung spill saja untuk QR code-nya dalam 3, 2, 1. Ini dia. Nah, jangan lupa ya yang udah dapat langsung ditunjukin ke kamera. Ayo, semua yang udah dapat langsung ditunjukin ke kamera ya. Nah, itu ada yang udah dapat tuh Bude, lihat tuh. Gercep banget. Ini retrinya bener-bener cus. Betul. Udah pasti player jungler ya. Jempolnya cepet banget tuh buat nge-scan. Fast hand ya. Fast hand banget. Retri Kevin nih kayaknya. Itu Atau dia. Retri Super Ken. Nah, ini makanya dia. Kita penasaran banget mungkin ada lagi yang lain. Oh, ini dia. Ya, congratulations untuk semua super fans yang telah mendapatkan saldo GoPay. Yes. Dan Ya. kita melihat banyaknya kejutan-kejutan tapi belum berakhir ya Sabila. Belum berakhir Bude, karena bukan cuman itu aja. Bukan cuman di GoPay hadiah GG aja, tapi dari GoPay juga akan ada hadiah tambahan Bude. Caranya adalah kalau misalnya kalian lihat nih di match, ada tulisan Perfect Turtle. Ataupun ada lagi Difference 10K Gold. Nah langsung aja buru-buru ke sosial media dari MPL Indonesia. Karena bakal ada hadiah 5K Diamond dan juga 10K Diamond. 5K itu untuk yang Perfect Turtle dan 10K untuk yang 10K Difference Gold. Jadi langsung ya, matanya harus dilihat juga. Jadi harus fokus nontonnya. Iya, pastikan kalian bisa ngedapetin banyak keuntungan. Tapi yang paling untung kayaknya di sini adalah tim Liquid ID. Dengan 2-0 menundukkan sang raja dari segala raja. Bagaimana itu bisa terjadi? Langsung aja kita tanyakan kepada para caster. Monggo. Terima kasih Bude Clara dan juga Kak Sabila. Dia udah bagi-bagi GoPay. Udah interview. Udah dipojokin juga Waduh. Tricelnya. Rachel ditinggalin. Richelnya. Lucu ya, anak-anak Liquid ya. Mereka nggak bisa nyapuin. Iya, mereka angkat tangan deh kalau ada masalah itu ya. Tapi ya balik lagi kalau misalnya ngelihat dengan apa yang terjadi tadi di game yang kedua. Lagi-lagi tim Liquid ID mereka sangat cepat dalam respon ya. Jawaban atas hadirnya cushion yang tiba-tiba muncul. Iya, tapi targeting mereka juga luar biasa ya. Jadi kayak mereka tahu nih untuk bisa menang dari fight-nya, siapa yang harus mereka hilangkan dulu pertama kali. Yep. Ya. Jadi mereka ketika udah dapet di sana, ya mereka langsung bisa kunci semua. Ini contohnya seperti ini deh. Lihat super can-nya. Dan itu recall sebenarnya, range di bagian kiri atas, recall ke base. Jadi kan 4 lawan 5. Oh. Tapi King Maharaja Kevin kayaknya menunjuk Leoni. Digocek kita. Digocek akan menjadi player of the match. Wow. Dan Yep. ini dia untuk player of the match, Leoni. Wow. Dan harusnya semua talent sepakat ya. Yep. Dengan gameplay dia yang ternyata chipnya juga sama monikannya dengan blue-nya. Iya di first pick worth banget ternyata ya dibuktikan juga karena sebenarnya early game-nya masih sempat dipegang sama RRQ yo. Betul. Tapi akhirnya mereka jadi susah juga kan. Waktu di early game-nya oke lah, burst dari si Super Ken ini masih bisa. Masih bisa dapetin point kill demi point kill. Tapi untuk jawabannya sendiri ketika sudah habis semua source skill dari Gushen, fight-nya langsung bisa dipegang oleh tim Liquid. Dan Aran di early-nya ini kayak gak ada jawaban ya. Begitu punya si Halberd, dia punya BOD juga. Thunderclap, Wild Power bakal nabrak-nabrak siapapun juga. Ini kaget gak sih? Ya ini kayak ya udah gak bisa kemana-mana memang kan. Udah pasrah ya Om. Udah pasrah dan gak ada yang buka rumput juga di sana. Iya upacara penyambutan Super Dan ya tadi. Ya. Dan ini momen dimana pemain dari tim Liquid cukup bersemangat ya. Dan langsung menabrak dan sayangnya mereka harus hilang 3 pemain juga. Dan ada juga momen dimana RRQ mereka sempat dapetin kesempatan di sini dia Super Ken yang target, ternyata Super Ken-nya bisa kembalikin keadaan tadi. Iya. Richelnya tetap tumbang ya walaupun masuk shortcut tadi. Yep. Tapi ada sedikit kemenangan lagi nih di sini. Tapi di sini nih besar sekali impact-nya. Kuroki yang kena target soalnya. Iya. Karena dibuka juga keluarlah si Aran kan bersih-bersih semuanya gitu. Datang dia. Nah ini sebuah konsep play yang sangat luar biasa. Super Ken langsung harus kabur ya dan ada flicker follow up dari Aran. Serem sih Aran ya, udah tahu targetnya ke arah mana dan emang langsung mahal sih ngambilnya karena Super Ken abis itu ngepecah langsung ya untuk semuanya. Dan ya ini hasil yang benar-benar luar biasa, tapi kita juga pengen mendengar sih apa kata
loser team untuk kali ini bersama Alisa. Jadi langsung aja silahkan. Mimpi buruk raja dari segala raja rasa-rasanya belum dapat dibangunkan kembali dan sudah bersama Alisa di sini ada Coach Kevin. Halo Coach. Halo. Lagi-lagi kekalahan pil pahit yang harus diterima oleh RRQ sejak week pertama hingga week kedua ini. 3 match sudah, 1 game pun belum dapat ditaklukkan oleh RRQ. What happened Coach? Gua rasa kayaknya masih banyak misunderstanding di dalam game, terutama di dalam stage ya. Mungkin kalau di scrim beda kayaknya. Oh kalau di scrim justru beda ya? Beda. Mereka lebih chill. Mungkin di stage ya, Pengaruh pressure, pengaruh pressure maybe ya. ada tekanan juga dari situ. Mungkin. Tapi apakah ini udah bikin sinyal-sinyal darurat RRQ? Wah ini kita kayaknya harus udah comeback stronger nih sepertinya nih. Ini lumayan sinyal urgent lah buat kita. Buat wake up call juga pasti cari evaluasi yang paling baik lah buat kedepannya. Tapi kalau menurut coach sendiri nih, sebenarnya faktor apa yang paling berpengaruh dalam performance RRQ di season 17 ini terutama? Sejauh ini sih mungkin dari komunikasi ya kayaknya ya. Walaupun ada satu player PA tapi dia udah berusaha belajar Indonesia tapi tetap kayaknya antara misunderstanding dari komunikasinya dan chemistry-nya juga mungkin belum cukup baik. Jadi kalau dari coach sendiri melihat performa dari Super Dan ini sebenarnya sudah cukup baik. Namun dari komunikasi, chemistry mungkin itu yang masih harus dipupuk lebih jauh kali ya. Ya overall karena ini team play jadi nggak bisa individual game ya gitu harus kerjasama lebih baik lah. Tapi kalau di match kali ini, kalau coach sendiri melihat performa dari Kuroki seperti apa? Karena sebenarnya banyak fans nih menanti debut dari Kuroki sendiri. Namun sayangnya belum bisa nih membawa kemenangan untuk RRQ. Ya so far Kuroki penampilan debut pertamanya oke lah. Tapi ya resultnya berkata lain masih belum bisa memberikan yang terbaik. Tapi not bad lah Kuroki buat debutnya. Buat debutnya sudah cukup baik ya Cukup coach. baik, cukup Tapi kita akan melihat performa terbaik yang akan dikeluarkan juga. Tapi juga Alisa di sini menyoroti yang super menarik. Di sini ada Gusion yang dikeluarkan di game 2 tadi nih. Sebenarnya kalau dari coach sendiri melihat ini dari Super Ken memang inisiatifnya sendiri atau memang itu sudah senjata rahasia yang akhirnya dikeluarkan di game kedua? Sebenarnya itu hero powernya Super Ken ya. Kita tahu dia di China juga pakai Gusion. Mungkin di game tadi dikasih pilihan kayaknya menurut Super Ken ya Gusion yang terbaik. Gusion yang terbaik menurut Super Ken dan akhirnya dikeluarkan walaupun belum mendapatkan hasil terbaik tapi ya mungkin tidak masalah. Tapi kalau kita melihat nih coach sebenarnya minggu depan itu akan lebih berat. Karena akan ketemu Alter Ego dan juga Geek Fam yang minggu ini sudah terlihat nih kebangkitannya. Ini seperti apa nih refleksi yang mungkin bisa Coach Kevin improve-kan untuk minggu depan? Yang jelas memperbaiki kesalahan kita di minggu-minggu sebelumnya ini. Misunderstanding tentang komunikasi, chemistry dan lain-lain. Chemistry, komunikasi dan juga mungkin mentality juga ya coach. Semoganya mungkin, bisa ya. yang terbaik juga untuk RRQ. Dan juga ada pesan-pesan gak nih untuk Kingdom pastinya mendukung RRQ. Silahkan. Untuk RRQ Kingdom mohon bersabar. Ini baru week 2. Kita bakal comeback stronger di week 3. We will come back stronger, hope for the best, Coach. Thank you so much. Thank you. Dan semoga mimpi buruk ini tidak lagi lah menjadi mimpi yang menggaungi RRQ dan harapan terbaik untuk minggu depan pastinya. So kita akan melihat analis lebih lanjut dari para caster. So silakan caster, take it over. Thank you Kak Alisa dan Coach NMM juga nih yang sudah menjelaskan ya. Tolong Dan- didengar ya. Iya, Mohon tenang, bersabar. masih week 2. Tenang. Kita masih punya, iya. 7 minggu berarti? 7 ya, ada 7. 9 ya total ya. Dari 9 ke Iya 7 ya. Wow, masih banyak lah. Belum setengahnya. Belum ya tapi lampu kuning nih ya. Ya. warning sign. Warning, Harus bener. Karena RRQ adalah satu-satunya tim ternyata yang belum dapetin match win. Betul. Game juga belum gak sih? Game juga belum, bener ya. Tapi tenang aja, kita langsung membedanya untuk item-item yang sudah di-build up oleh masing-masing pemain. So, kita mulai dari Aran dulu tadi, sempat di-mention si Halberd langsung di-build ya untuk di awal-awal. Selain dari menambahkan attack speed, si Halberd juga pasti akan memotong efek regen dari lawan. Dan dia langsung ke Meltic Roar ternyata ya, jadi no heptasis buat Aran. Oke, dari Kevin sama Brute Force, Trichel masih dengan Glowing Force, Leoni dengan, nah ini dia, Leoni Radiant baru fleeting. Jadi
Iya. Kondisional ya. Conditional banget juga Kyo. Masih tetap sama Corrosion, Golden dan juga DHS. Tapi kalau kita lihat dari sisi menitan mungkin kali ya. Menit 6-an nih baru jadi buat Super Dan di... Oh dia chassis Pauldron dulu ya. Super Ken juga lumayan cepat. Rins, Ido, Kuroki. Ini nggak terlalu banyak item yang berbeda. Mungkin terlebih daripada kita highlight di ini deh. Item rom dari Leoni dulu. Encourage yang dipakai di awal. Nanti di menit 12-an ganti Conceal. Jadi lumayan kayak membuat sebuah perbedaan ya untuk bisa mengejutkan lawan juga. Yep. Dan di sini Drichel tanpa Sky Piercers ya. Lebih Iya, ke safety dulu nih. Condition karena dia nggak butuh Sky Pierce dikarenakan Aran ini bisa masuk dan langsung nge-backupin. Yap. Jadi finisher sudah bisa dipastikan ini Aran bisa nge-finish apapun nanti. Iya termasuk yang terakhir tadi ya. Iya. Ngejar-ngejar Super Ken itu. Itu langsung nge-flicker juga dia. Yap, nah kita punya Rizky by Todak ya. Setelah kita melihat ini Winter ini butuh banget ya ternyata buat RQ juga meskipun ya jadinya di menit-menit yang terakhir sebenarnya 15 ke atas. Ini dia, Rizky by Todak akan dipegang oleh siapakah? Kuroki Kuroki ya. ternyata ya. Oke, masih Kuroki. Jadi semua isi frame-nya bukan diisi dengan pemain tim Liquid ya yang untuk di game yang kedua. Tapi untuk fight-nya aku bisa bilang kayak pegangan dari tim Liquid sendiri ini kuat banget loh cengkraman mereka. Iya ya, dipegangin Kevin, dibuka-buka Leoni. Iya, dan bahkan Masya yang biasanya split terus-terusan nih ya. Join dia. Iya, seperti apa yang Om Wawa bilang kan, ini karena berkat chip, akhirnya juga split pushnya Masya jadi tetap efektif, plus dia juga bisa ikut fight dengan cepat. Opennya dia akhirnya ya. Ya. Bisa banget dipakai. Dan ya Leoni punya 17 assist. Thanks to shortcut yang memang selalu bisa dipakai untuk dibuka Super Ken. Cukup oke sebenarnya untuk burst damage yang bisa diberikan dengan Super Ken. Tapi tidak cukup hanya dari Super Ken seperti yang kita bilang di awal. Yep. Yang lain juga harus bisa bermain. Tuh, dan ya itu dia. Untuk hasilnya kembali lagi harus